quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-mu'allif wa syarih rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihima wa madana bi asrarihima wa anwarihima wa bikum fid dharain amin. Sebelum kita memulai pelajaran kita, saya ingin memberikan Al-Fatihah, hadiah Al-Fatihah kepada guru saya yang telah pulang ke rahmatullah. Beliau adalah merupakan pengasuh pondok pesantren Mambolong Ulum Bata-Bata, yaitu Raden Kiai Abdul Hamid Ahmad Huzayyadi. Semoga dengan Al-Fatihah ini kita juga bisa mendapatkan berkah dari beliau, dan semoga semua amal ibadah beliau diterima di sisi Allah dan digolongkan kepada orang-orang yang soleh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, ampun ada Bu. Dari pembahasan yang kemarin kita membahas tentang ilmu tasawuf, yang mana arti dari tasawuf itu adalah membersihkan hati, membersihkan diri, membersihkan jiwa bila kadarin, dengan tanpa adanya kotoran di dalam hati ini. Artinya bersambung dengan video yang saya buat kemarin, yaitu berhubungan dengan atau berkenaan dengan tahalli, takhalli dan tajalli, yaitu membersihkan hati. Artinya tidak ada kekotoran di dalam hati kita. Yang terisi di dalam hati kita hanyalah lafaz Allah, hingga hati kita tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya prinsip atau perjalanan manusia itu adalah dimulai dari syariat, dimulai terus menuju ke tarekat, kemudian menjadi hakikat, dan yang terakhir hasilnya adalah ma'rifat. Qala, ampun ada Bu As-Sawi, pas Imam As-Sawi. Imam As-Sawi mengatakan, wasyari'atu bantini syariat hiyah pane ketini gak disa syariat al ahkamu pane kebanyak-banyak hukum allati ahkam kallafase amarintain na ada kita biha kalaban gak disa iya allati rasulullahi pasrah rasulullah anillahi dari Gusti Allah Subhanahu wa taala jallah muljah pasrah Allah wa ala ban agung pasrah Allah. Menurut Imam As-Sawi, yang dimaksud dengan syariat itu adalah merupakan hukum-hukum yang tuntutannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuntutannya tersebut dari Rasulullah, yang mana Rasulullah itu mendapatkan tuntutan tersebut perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya pengambilan dari hukum syariat itu diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dari Al-Quran dan As-Sunnah dianalisis menjadi usul fiqh, dan dari usul fiqh dianalisis lagi menjadi qawaidul fiqh, dan dari qawaidul fiqh dianalisis lagi menjadi furu'nya itu maka terciptalah menjadi kitabus siyam, kitabus shalah, kitabuz zakah. Itu adalah al-furu' dari cabang yang dianalisis dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi sebetulnya orang belajar ilmu fiqh itu harus tahu ilmu usul fiqh terlebih dahulu. Kenapa? Karena penganalisisan ilmu atau hukum fikih itu diambil dari usul fiqh, yang mana Al-Quran itu cara menganalisisnya menggunakan kitab usul fiqh. Dari Al-Quran, dari Al-Hadis itu dianalisis menggunakan usul fiqh, turun ke qawaidul fiqh, kemudian menjadi furu'nya, yaitu menjadi hukum berupa hukum kitabus siyam, menjelaskan tentang puasa, menjelaskan tentang zakat dan lain sebagainya. Itu asalnya pengambilan sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya di sini syariat dinamakan hukum. Ya, hukum-hukum dari furu'nya Al-Quran berupa berpuasa, zakat dan lain sebagainya. Itu dimaksud dengan hukum.
Hukumnya bagaimana? Minal wajibati, dari banyak-banyak kewajiban, wal mandubati, dan banyak-banyak kesunahan, wal muharramati, dan banyak-banyak keharaman, wal makruhati, dan banyak-banyak kelakuan makruh, wal jaizati, dan banyak-banyak kelakuan oleh jaiz. Waqilah bin Tabwaki hiya tining ka disa iya asy-syari'ah, ilmu syariat itu, yang mana pengambilan dari dalil atau perintah Rasulullah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala terciptalah menjadi perkara wajib, perkara sunnah, perkara haram, dan perkara makruh, dan perkara mubah. Jadi yang mendefinisikan, yang merumuskan terhadap ilmu-ilmu ini dianalisis menggunakan usul fikih. Jadi orang belajar fikih itu harus belajar usul terlebih dahulu. Jadi karena di sini bahasanya tentang ilmu tasawuf, jadi saya tidak membahas tentang ilmu usul. Jadi terciptalah menjadi hukum wajib, hukum haram, hukum sunnah, hukum makruh, dan hukum jaiz atau hukum mubah. Wakilah ben idabwakin hiya tiningka disaya syariat al-akhduh paneka tuntutan bidinillahi kalaban agama Allah ta'ala maha agung pasar Allah, selain tuntutan wal qiyamuh ban alaksana aki bil amrih kalaban perintah wan nahyi ban larangan. Ada sebagian kil mengatakan, yang dimaksud dengan kil itu ya katanya gitu. Kil itu namanya maksudnya katanya. Ada kil mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan syariat itu adalah merupakan agama Allah, tuntutan agama Allah Subhanahu wa taala, dan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu dimaksud dengan syariat, katanya kil saja gitu. Terus wa tariqatuh bantining tarikat hiya panika tiningka disaya tarikat al amalu panika alakoh bil wajibati kalaban banyak-banyak perkara wajib, wal mandubati ban banyak-banyak perkara sunnah, wa tarkuh ban aningkal lil manhiyati dak ka banyak-banyak perkara sing larang, wa takhalli ban nyepih an fudulil mubahati dari banyak-banyak bilebina perkara mubah. Anfudulil mubahati dari banyak-banyak bilebina perkara mubah seoleh. Sedangkan yang dimaksud dengan tarikat itu adalah merupakan amal, pekerjaan, amalnya. Jadi yang kita bahas dari kemarin adalah syariat itu yang dicontohkan oleh musannif dari atas merupakan syariat, dan tarikat itu merupakan buah dan pohon. Jadi kalau seorang itu hanya mengerjakan sholat, prakteknya sholat terus, tapi tidak mengamalkan isi dari sholat itu, maka itu hanya sia-sia saja. Jadi amal dari semua syariat itu adalah melaksanakan perkara batiniyahnya. Itu dinamakan dengan mengamalkan. Ya seperti kita tirakat dan lain sebagainya. Jadi tirakat itu hasil singkatan dari tarikah, dinamakan dengan tirakat. Ya, seperti orang berpuasa, tirakat berpuasa, puasa satu rasa, berpuasa minum air terus, berpuasa hanya makan nasi terus. Itu namanya tirakat, menjalankan tarikah agar supaya hatinya tidak terkait dengan dunia. Menghilangkan rasa kecintaan dari hati dari dunia, menghilangkan rasa kecintaan hati dari dunia, itu namanya tirakat. Jadi tirakat itu adalah perjalanan seorang manusia mengamalkan semua amal syariat, dari sholat, dari puasa, dari zakat, itu diamalkan. Jadi tidak hanya berpuasa saja, tidak hanya berzakat saja, tidak hanya sholat saja, tapi juga diamalkan. Jadi tarikat itu adalah mengamalkan semua perkara wajib dan juga perkara sunnah, dan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa takhalli an fudulil mubahati, dan tidak melakukan atau jarang, kalau bisa jarang melakukan, kalau bisa tidak melakukan terhadap perkara-perkara mubah. Artinya bagaimana? Kita terlalu berfoya-foya terhadap dunia. Kita membeli barang yang kita tidak membutuhkannya. Butuh sih, tapi tidak. Seandainya kalau kita tidak memiliki itu, kita tidak akan mungkin mati gitu.
Jadi kalau orang-orang terdahulu itu bertirakat sampai 3 hari tidak makan. Rasulullah saja bertirakat, beliau itu tidak mempunyai makanan sampai 3 hari, bahkan sampai 1 minggu beliau tidak mempunyai makanan di dapurnya. Hingga pada waktu itu Siti Aisyah ditanya oleh Rasulullah. Siti Aisyah itu suatu ketika Siti Aisyah itu menangis di dapur. Ditanya oleh Rasulullah, "Kenapa kamu Aisyah?" "Tidak apa-apa aku ya Rasulullah. Kamu harus jujur saja pada saya Aisyah." Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya sudah 3 hari Siti Aisyah itu tidak makan. Rasulullah. 3 hari beliau Siti Aisyah tidak makan. Bagaimana kalau kita? Mungkin sudah mati ya. Udah masuk kuburan. Siti Aisyah perutnya dijanggal dengan batu. Saking laparnya. Bunyinya itu didengar oleh Rasulullah. Bahwasanya Siti Aisyah itu memang sedang lapar, dalam keadaan lapar. Kemudian Rasulullah langsung pergi keluar dan mencari makanan. Itu merupakan kewajiban. Jadi Rasulullah saja, bukan Rasulullah tidak punya, Rasulullah itu punya. Rasulullah itu punya apapun di dapurnya. Kalau orang lain masih meminta di luar, dikasih sama Rasulullah. Walaupun beliau masih belum makan, tapi ada orang lain yang ingin meminta, karena biasanya di rumah Rasulullah itu sering ada pengemis yang meminta-minta ke rumahnya Rasulullah. Hingga Rasulullah itu walaupun makanannya tersisa untuk beliau makan, tapi kalau masih ada tukang ngemis yang pergi ke rumah beliau meminta makanan, beliau kasih. Walaupun beliau masih belum makan. Hingga makanan beliau habis diminta oleh para pengemis. Ya Allah karim Mustafa. Coba kita begitu, gak mungkin. Jauh, gak mungkin. Itu namanya tarikat. Jadi tidak hanya mengerjakan ibadah, sholat, tidak hanya berpuasa saja, tapi kita juga mengamalkan tarikatnya. Itu sebagian contoh dari pengamalan tarikat. Terus wal akhdih ban angala bil ahwatih kalaban selebi pasteh kal wara'i akati waro ngasteteh hati-hati, kal wara'i akati ngasteteh hati-hati, wa bir riyadati ban kalaban riyadah. Napa saya maksud riyadah? Apa yang dimaksud dengan riyadah itu? Min sahrin dari atangi, wajuin ban lapar. Jadi tidak dia itu orang yang menjalankan tarikat itu, dia tidak mau melakukan hal-hal yang mana hal-hal tersebut berupa perkara-perkara mubah. Contohnya seperti apa? Ya, seseorang sudah punya 1 HP kemudian beli 1 HP lagi, itu hanya perkara mubah. Jadi mempunyai 2 HP itu perkara mubah. Sebetulnya cukup 1 HP saja itu sudah cukup, udah. Jadi tidak perlu membeli 2 HP. Yang satu, yang misalnya kalau orang yang menjalankan tarikat, uang yang untuk dibelikan HP kedua itu disedekahkan, dikasih kepada orang fakir miskin. Itu namanya tarikat. Jadi tidak hanya dimakan dirinya sendiri. Naudzubillah. Jadi hanya mengambil yang pasti saja, yang wajib bagi dirinya saja, yang dibutuhkan oleh dirinya saja, yang benar-benar dibutuhkan oleh dirinya. Udah cukup itu. Itu namanya orang yang sedang menjalankan tarikat. Jadi hal-hal yang lebih, hal-hal yang kurang menguntungkan bagi dirinya, hal-hal yang atau harta yang melimpah bagi dirinya, itu dia tidak membutuhkannya. Yang penting dia itu cukup makan, yang penting dia itu cukup minum, yang penting ada yang dimakan, sebab itu sudah cukup. Itu namanya tarikat. Jadi dia hanya mengambil yang pasti saja. Seperti apa kalau wara'i? Seperti dia itu menjadi orang yang wara', hati-hati. Orang wara' itu sulit luar biasa. Kenapa? Karena orang wara' itu adalah orang yang benar-benar hati-hati di bidang keharaman. Jadi kalau seperti sekarang kepolisian, bukan mau menyindir, disogok dan lain sebagainya, itu merupakan perkara haram. Ar-rasyi wal murtasyi finnar. Orang yang menyogok dan orang yang disogok itu sama-sama masuk neraka. Jadi kita itu tidak boleh demikian. Jadi orang berhati-hati itu, kalau orang bisa melakukan hal itu namanya wara', hati-hati dalam hidupnya.
dalam menjalankan hidupnya, dalam menjalankan ibadahnya, dia hati-hati. Itu namanya wara'. Wabir riyadhah, riyadhah latihan, artinya ridha itu adalah latihan. Latihan dari apa? Sahrin, tidak banyak tidur, waju'in, dan lapar. Dia tidak banyak makan, cukup dia itu mengisi perutnya, itu sudah cukup baginya. Sisa dari makanannya diberikan kepada fakir miskin. Itu namanya tarikat. Cukup dia itu selalu tidak pernah tidur, bukan tidak pernah tidur, tapi sedikit tidurnya. Dan menggunakan tidurnya hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menggunakan terjaga hatinya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia itu tidak banyak tidur, dia itu sedikit tidurnya dan tidak menggunakan tidurnya tersebut terhadap hanya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya kunci kesuksesan itu hanya dua ini. Seseorang itu agar menjadi sukses dua ini, yaitu tidak banyak tidur dan sering lapar. Ini namanya tarikat, penjalanan ibadah, amal ibadah sampingan, amal ibadah kita, itu namanya tarikat. Mungkin wal haqiqatu bantining hakikat fahmu haqaiqil asya'i panikah ngarteh banyak-banyak hakikat situng-situng. Kasyuhudul asma'i akatia aningalen banyak-banyak nyamah wasifatih ban banyak-banyak sifat. Nyamana Allah Subhanahu wa taala, wasifati ban banyak-banyak sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa syuhudud datih ban ningalih zat Allah Subhanahu wa taala, wa asraril Qur'ani ban banyak-banyak rahasianah Al-Qur'an. Sedangkan yang dimaksud dengan hakikat itu adalah paham terhadap hakikatnya sesuatu. Paham terhadap hakikatnya sesuatu. Apa paham terhadap hakikatnya sesuatu? Itu kasyuhudul asma'i, kasyuhudil asma'i. Tahu, paham dan ngerti akan asma-asma Allah, fungsi dari asma-asma Allah. Contohnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia itu paham, mengerti. Apa fungsi dari Ar-Rahman, apa fungsi dari Ar-Rahim. Itu namanya hakikat. Jadi orang yang udah sampai pada tingkatan hakikat di sini, dia itu tidak akan mungkin mudah terpengaruh terhadap dunia. Kenapa? Karena hatinya sudah syuhud kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tampak hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga hatinya itu selalu menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan dengan hakikat. Jadi orang yang hatinya sudah terbuka mata batinnya kepada Allah, dia itu faham dan dibukakan hatinya terhadap maksud dari asma-asma Allah, dari Ar-Rahman, dari Ar-Rahim, dari Al-Jabbar dan lain sebagainya. Itu nama asma-asma Allah. Sebetulnya asma-asma Allah itu adalah hiasan di dalam hati kita. Hiasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghiasi hati kita dengan asma-asma Allah. Jadi dia itu menampakkan Allah itu selalu tertampak di dalam hatinya dengan asmanya, dengan asma-asma Allah. Itu yang disebut dengan hati kita itu menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan hakikat. Wasifati dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa syuhudud dzatih dan tahu terhadap hakikatnya Allah itu bagaimana, zatnya Allah. Dia itu tahu bagaimana Allah itu, bagaimana dia itu menjalankan perintah Allah, bagaimana dia itu tampak dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan dengan hakikat. Wa asraril Qur'ani dan tahu terhadap rahasia-rahasia Al-Qur'an, syuhud, ditampakkan rahasia Al-Qur'an itu bagaimana. Itu dinamakan dengan hakikat. Tahu kenyataannya itu bagaimana, itu hakikat. Dan orang yang menjalankan terhadap hakikat ini beratnya luar biasa. Tidak mungkin seseorang itu mudah menjalankan hal ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin mudah. Sulit luar biasa. Jadi saya katakan dari kemarin bahwasanya kita itu belajar terhadap kitab itu, kitab Bidayatul Hidayah ini adalah kita diajarkan makrifat oleh beliau ini. Beliau ini Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Kita diajarkan makrifat oleh beliau. Jadi kita mengaji kitab seperti ini, sebetulnya kita itu diajarkan makrifat. Allah karim, la haula wala quwwata illa billah. Ya, mungkin hanya ini dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan semoga pengajaran ini dapat meningkatkan ketakwaan sampean kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak belajar tentang ilmu-ilmu hakikat, banyak belajar tentang
ilmu-ilmu tarikat dan banyak belajar tentang ilmu-ilmu syariat. Jadi sebetulnya kita itu tidak hanya mengetahui ilmu dunia saja, akan tetapi bagaimana kita itu bisa mengetahui terhadap ilmu-ilmu akhirat agar supaya kita itu selamat dunia dan akhirat. Jadi kalau kita pengen selamat dunia dan akhirat, maka kita harus belajar ilmu-ilmu yang seperti ini. Wa asraril man'ih ban banyak rahasia saya cegah. Wal jawazih ban saya yakin. Wal ulumih ban banyak ilmu al waibati se rahasia. Dan juga Allah itu akan menunjukkan baginya ilmu-ilmu yang dicegah, ilmu-ilmu rahasia yang dicegah. Maksudnya bagaimana? Ilmu tersebut ilmu yang khusus bagi seseorang yang ditunjukkan jalan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga ilmu tersebut tidak boleh sembarangan orang memilikinya. Hanya orang-orang tertentu yang mempunyai terhadap ilmu itu. Jadi orang yang sudah dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu ma'rifatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan faham terhadap hal ini. Jadi bagaimana cara paham terhadap hal ini? Ya harus melewati yang tadi. Melewati terhadap syariat, melewati terhadap tarikat, dan melonjak terhadap hakikat. Jadi agar supaya paham terhadap ilmu-ilmu ini harus melewati fase-fase itu semua. Wal jawazi dan ilmu-ilmu yang diperbolehkan. Artinya rahasia yang diperbolehkan bagi orang tersebut. Artinya bagaimana? Jawaz di situ adalah artinya orang tersebut diperbolehkan untuk mengamalkan terhadap ilmu itu dan diberikan kepada orang lain. Ilmu rahasia yang mana ilmu rahasia tersebut boleh diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Wal ulumil waibati dan ilmu-ilmu rahasia. Apa yang dimaksud dengan ilmu-ilmu rahasia itu? Allati la taktasibu allati ang la taktasibu setanga oleh panapakah disai allati atau tidak usah didapatkan min muallimin dari orang yang ngajarin. Wa innama tufhamu ban angin pastena paham. Wa innama ban angin pastena tufhamu paham aki para pakak disaya ulumul waibah anillahi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia itu akan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu-ilmu rahasia. Yang mana ilmu tersebut allati la taktasibu min muallimin wa innama tufhamu anillahi. Yang mana ilmu tersebut tidak didapatkan dari seorang pengajar. Ilmu tersebut dipahami dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Jadi kalau orang yang masih belum melewati fase syariat, fase tarikat tidak boleh memahamkan terhadap ilmu-ilmu seperti ini. Jadi orang tersebut harus melewati fase dari syariat, tarikat dan hakikat. Syariat terlebih dahulu, kemudian tarikat, kemudian menuju fase hakikat. Jadi dia akan sudah nyampe ke hakikat, dia itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu-ilmu rahasia. Yang mana ilmu tersebut tidak diajarkan dari seorang muallim, dari seorang pengajar. Bahkan ilmu tersebut hanya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada orang yang khusus itu. Orang yang sudah nyampe terhadap tingkatan hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu hanya pesan dari saya. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.